Jagat, selamat datang di dunia air tawar Jagat Satwa Nusantara. Hari ini aku bareng dengan Halo Sobat Jagat, kenalin saya Salsabila, saya sebagai akuaris di Jagat Satwa Nusantara. Iya, bener banget. Arisa dan Salsa, hari ini kita mau berbagi ilmu ke Sobat Jagat tentang keanekaragaman hayati dunia air tawar, di mana kita mempunyai satu destinasi unik. Di sini ada siklus matahari yang ternyata dari pagi sampai sore kita bisa melihat perubahannya dari sunrise hingga sunset. Dan Salsa sebagai akuaris bakal memberikan edukasi ke Sobat Jagat tentang keunikan tempat yang mau kita datang ini. Namanya apa, Salsa? Namanya tanaman bawah air. Taman dalam air. Kita lihat seperti apa keunikannya. Let's go. Nah, Salsa, kira-kira nih apa yang perlu kita sampaikan ke Sobat Jagat tentang sisi edukasi dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Taman Bawah Air Dunia Air Tawar ini, Salsa? Nah, Mbak Risa, di taman bawah air ini kita bisa melihat bagaimana cahaya matahari dan tumbuhan yang ada di taman bawah air ini berkembang dan saling bergantungan. Iya, Oke. betul. Penasaran, Salsa, kalau biasanya kita melihat di luar dari kehidupan bawah air, tanaman-tanaman di darat itu melakukan fotosintesis. Iya, Dan betul. kalau untuk di bawah air, bagaimana tanaman ini saling bergantung dengan cahaya matahari, Salsa? sama seperti dengan tanaman yang di daratan ya Kak. Jadi di tanaman di dalam air itu juga sama memerlukan cahaya matahari. Selain cahaya matahari juga memerlukan nutrisi yang cukup dan air yang bersih. Air yang bersih ekosistemnya juga. Apa yang terjadi jika climate change ini mengganggu kehidupan di bawah air? Ya, tentu saja tanamannya tidak akan berkembang, Mbak, kayak gitu. Dan ikan-ikan ekosistem yang ada di dalamnya juga tidak akan berkembang dengan baik gitu. Oke. Nah, Salsa, sekarang tuh kita bisa melihat di sini ada 3 sisi akuarium, dari sebelah kiri kita, di tengah kita, dan juga di sebelah kanan kita. Apa perbedaan dari ketiga ruang akuarium ini? Ada perbedaannya nggak, Salsa? Nah, perbedaannya itu kita menyesuaikan sama di alamnya, Kak. Jadi kita menyesuaikan dari sunrise dan sunset, bagaimana matahari itu terbit sehingga sampai matahari itu terbenam. Oh, nah berarti Salsa, jika Sobat Jagat berkunjung ke dunia air tawar dan ingin melihat bagaimana siklus matahari dan perbedaannya, ketika Sobat Jagat masuk ke dunia air tawar, akuarium di sebelah kanan itu adalah matahari terbit dan akuarium di sebelah kiri adalah matahari tenggelam. Oke. Dari jam berapa kita bisa melihat perubahan siklus atau cahaya mataharinya, Salsa? Dari pagi hari, Kak, dimulai dari 5:30. Oke. Kemudian kalau siang matahari, terik matahari di akuarium Seperti yang sekarang. Oke. Kemudian matahari Tenggelam. tenggelam itu di sebelah kanan dan nanti cahayanya akan meredup seperti sunset. Itu di jam berapa kira-kira? Di kalau jam dunia? 5 sore, Kak. Di jam 5 sore sudah ada perubahan. Sudah ada warna. perubahan warna dari mulai di akuarium sebelah kanan, cahayanya akan mulai terbit. Oke. Ketika siang hari di akuarium tengah, cahayanya akan bersinar. Kemudian di sebelah kiri nanti cahayanya akan meredup seperti sunset. Gitu. Oke. Ada lagi keunikan dari taman bawah air pastinya, Salsa, yang harus diketahui oleh Sobat Jagat. Tanaman-tanaman yang ada di sini asalnya dari mana, Salsa? Asalnya kalau yang sebelah kiri itu dari Sri Lanka, Oke. yang tengah itu dari Afrika. dan kemudian yang kanan itu dari Amerika. Berarti kita nggak usah jauh-jauh keluar negeri, Iya. di sini kita bisa melihat. Betul. Dan satwa yang ada di dalamnya adalah bagaimana Sobat Jagat dapat mempelajari dunia air tawar yang sehat, airnya jernih, tanaman yang tumbuh berkembang dengan baik, ada cahaya matahari yang Matahari masuk, masuk, dan yang paling penting poinnya apa, Salsa? Poinnya itu yang penting air yang bersih dan cahaya matahari sih, Kak. Oke, Iya. air bersih, cahaya matahari, cukup cahaya mataharinya masuk, tanamannya terjaga, dan juga kandungan nutrisinya baik. Tanamannya berarti bisa juga berpengaruh dengan ekosistem dan Iya, keseimbangannya. betul. Tentu saja, Mbak Menarik Risa. sekali, Sobat Jagat. Penasaran banget tuh jika Sobat Jagat ingin melihat bagaimana perubahan warna, yang dimana perubahan warna ini adalah bentuk dari matahari yang kita ilustrasikan ke dalam ruang akuarium. Sobat Jagat bisa berkunjung ke dunia air tawar, pastinya di Taman Bawah Air. Nah, Sobat Jagat, nextnya aku bakal ngenalin ke kamu tentang destinasi wisata edukasi di dunia air tawar yang kata akuarisnya ini sangat unik sekali. Uniknya seperti apa? Kita langsung aja panggil akuarisnya. Hasan, sini. Halo Mbak Risa, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Hasan, katanya kamu mau ngenalin ke Sobat Jagat dan juga aku. Ada satu spot di sini wisata edukasi satwa yang ada di dunia air tawar yang unik banget. Apaan? Ada Kak, ikannya tuh kecil tapi unik Kak. Apa tuh? Penis head. Pas pikirannya udah aneh nih. Apa tuh?
Penishead ini apa? Jadi penishead itu salah satu penemuan terbaru Oke. dari ilmuwan kita sendiri Oke. di Dari daerah. Indonesia? Betul sekali Oke, kan. oke. Tepatnya di Pegunungan Meratus. 900. Oke. Mau kita cek langsung ditanya Boleh. biar lebih jelas lagi. Boleh, penasaran penishead kepala. Di sini nih Hasan lokasi penishead itu. Betul kak. Yang mana? Kelihatan nggak? Tuh sebelah sana kak. Tuh. Kecil banget ikannya kak. Dia tumbuhnya cuma 2-3 cm kak. Penisheadnya kecil. Kecil kak. Oke. Oke, kenapa dibilang penishead Hasan? Nah, jadi dia tuh memiliki, mohon maaf, alat kelaminnya itu dia di kepalanya kak. Oke. Tepatnya di dagunya. Oh, itu ada perbedaan nggak? Yang jantan betina sama atau itu cuma si jantan aja yang ada penishead Sama, itu? jadi kalau untuk jantan tuh dia di dagu. Oh, Dan oke. untuk betina sendiri hampir sama juga kak, di bawah Oke. kepalanya. Betul, di area sini kak. Oke. Umumnya tuh alat reproduksinya di area sini. Oke. Jadi ini tuh area overculum. Overculum. Betul. Overculum ini berarti area yang mana Hasan? Dia area yang menutupi insang kak sebelah sini kak. Menutupin insang. Betul. Oke, berarti keunikannya adalah dengan posisi reproduksi ikan ini ada di bawah bagian kepala atau mungkin penjelasan di sini tepat di bagian dagu dan atau di overculum itu. Khusus untuk ikan ini mereka berkembang biak secara internal. Ya, betul kak. Dan ikan secara umumnya berkembang biak atau melakukan fertilisasi di luar tubuh. Iya. Itu keunikan dari Phenacostetocycat atau Penis. Jaga Satwa Nusantara, Lindungi satwa, edukasi generasi.